Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bunda Trihartati. Kali ini kita akan membahas lapisan bumi pada part 3, yaitu hidrosfer yang merupakan materi kelas 7 semester 2. Jika dilihat dari luar angkasa, bumi berwarna biru. Hal ini karena pantulan dari air yang berada di permukaannya, yaitu air pada laut dan samudra, danau, sungai, air tanah, dan uap air yang ada di udara. Itulah sebabnya bumi sering disebut sebagai planet biru. Lapisan air yang menyelimuti bumi dikenal dengan istilah hidrosfer yang berasal dari kata hidros yang berarti air dan sphaira yang berarti selimut. Kita lihat bumi terdiri atas 71% air. %97% dari air itu adalah air asin dan 3% adalah air tawar. Tiga persen air tawar berasal dari es yang di kutub, danau, sungai, dan air tanah. Air yang ada di bumi digunakan untuk mandi, minum, mencuci, dan menyiram tanaman. Bagaimana air di dalam bumi tetap berada pada jumlah yang sama? Ada siklus air. Bagaimana terjadinya siklus air? Mari kita lihat video berikut. Air di sungai mengalir ke laut, lalu di laut terjadi penguapan dan membentuk awan, lalu terjadi kondensasi dan terjadilah hujan. Jadi air yang berasal dari permukaan laut kembali ke daratan. Jadi ada beberapa peristiwa. 1. Penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan pada siklus air. Kita lihat gambar evaporasi atau penguapan air laut. Transpirasi atau penguapan pada makhluk hidup, dalam hal ini tumbuhan hijau yang mengeluarkan uap air. Kondensasi atau terjadinya butir-butir air pada awan yang merupakan kumpulan dari uap air yang menguap dari permukaan laut. Dan kondensasi akan turun ke daratan untuk terjadi presipitasi atau hujan, sehingga mengembalikan air ke bumi. Jadi kita bisa menerangkan kembali siklus air ini berasal dari transpirasi hujan, lalu masuk ke dalam sungai dan mengalir ke dalam lautan. Kemudian terjadi evaporasi atau penguapan yang membentuk awan dan terjadi kondensasi atau butir-butir air yang naik ke daratan dan turun menjadi hujan. Peristiwa berkaitan dengan hidrosfer adalah meluapnya air hingga ke daratan yang disebut banjir. Banjir berasal dari luapan air dari danau, waduk, maupun sungai yang tidak mampu menampung luapan air. Penyebab terjadinya banjir antara lain 1. Curah hujan yang tinggi, 2. Pengelolaan lingkungan yang buruk, 3. Perilaku buruk manusia, contohnya membuang sampah sembarangan dan penebangan hutan secara liar. Dampak banjir. 1. Kerugian ekonomi, misalnya rusaknya rumah dan sarana umum, gagal panen dan rusaknya lahan pertanian. 2. Terjadinya korban jiwa, baik manusia maupun hewan peternakan. Hal
hal yang dilakukan sebelum banjir. 1. Memperhatikan informasi dari BMG atau pemerintah dan lain-lain. 2. Kenali tanda-tanda sebelum banjir. 3. Periksa saluran-saluran air. Adakah tersumbat? 4. Persiapkan peralatan darurat. Pastikan semua anggota keluarga mengetahui tindakan pertolongan pertama. Tindakan ketika muncul tanda-tanda banjir. 1. Perhatikan siaran media massa maupun pengumuman langsung dari RT atau RW. 2. Isi tempat-tempat tampungan air karena besar kemungkinan air tanah tercemar saat banjir. 3. Simpan surat dan dokumen penting di tempat yang aman. 4. Matikan aliran listrik dan keran air. 5. Informasikan pada tetangga apa yang tidak diketahui. 6. Bersiaplah kemungkinan mengungsi. Tindakan pada saat banjir dalam rumah. 1. Tetap pantau berita lewat TV, radio maupun siaran RT atau RW. 2. Apabila ada himbauan untuk mengungsi, segera lakukan. Jika harus mengungsi, tindakan kita. 1. Segera mengungsi sebelum air terlalu tinggi agar lebih mudah. 2. Dahulukan anak-anak, penyandang disabel dan manula. 3. Ikuti jalur evakuasi yang ditentukan. Pada saat banjir dan kita di luar rumah, yang harus dilakukan. 1. Bergerak ke tempat yang lebih tinggi, jauhi genangan banjir karena jika arus besar bisa hanyut. 2. Awasi anak-anak, jangan bermain di genangan banjir. 3. Jangan minum air banjir. 4. Jika dalam kendaraan dan air meninggi, segera keluar kendaraan dan bergerak ke tempat aman. Di pengungsian yang harus dilakukan adalah 1. Jangan biarkan anak-anak bermain dalam air banjir. 2. Bantulah manula dan orang-orang yang lemah. 3. Tunggu sampai keadaan diumumkan benar-benar aman untuk kembali ke rumah. Pasca banjir yang harus kita lakukan adalah 1. Pastikan benar-benar aman untuk kembali ke rumah. Periksa kondisi rumah dan pastikan kuat dan tidak mudah runtuh. Kedua, buanglah makanan yang terendam. 3. Periksa keamanan instalasi listrik. Dan keempat, pastikan kebersihan dan sarana sanitasi rumah nyaman untuk kita tempati kembali. Oke, terima kasih untuk melihat video ini. Jangan lupa tetap semangat, tetap protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.